Bab 2793. Kak, kamu yang bantai. Bantai. Mileye secara alami tidak ragu-ragu sama sekali. Dia berbalik dan menebas klan Tailing di bawah dengan pedang. Jika pedang ini jatuh, seluruh dunia spiritual akan hancur. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melesat ke langit. Bang! Cahaya pedang Tao Mileye langsung hancur dan pada saat yang sama, Mileye dikejutkan oleh cahaya putih dan mundur dengan keras. Di klan Tailing, setelah cahaya putih melesat ke langit, tiba-tiba berubah menjadi tirai tipis besar dan tirai tipis ini menyelimuti seluruh klan Tailing. Teknik formasi. Sebagai klan besar di dunia, klan Tailing secara alami memiliki berbagai teknik formasi. Di langit, ekspresi keganasan melintas di mata Mileye. Dia tiba-tiba melompat dan menebas dengan pedangnya. Tak terkalahkan instan. Pedang itu tertusuk dan 7 tubuh bayangan tiba-tiba muncul di depan tirai cahaya dan saat berikutnya, 7 tubuh bayangan menebas dengan pedang. 7 pedang Tao ditebas lurus ke bawah. Antara langit dan bumi, suara robekan yang tajam tiba-tiba terdengar. Di mata semua orang, sebuah lubang besar secara paksa dicabut dari formasi pelindung dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan memasuki lubang tersebut dan kemudian, sebuah cahaya pedang menebas dari langit seperti air terjun. Melihat pemandangan tersebut, wajah klan Tailing dan orang lain di bawahnya berubah drastis dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, bayangan setelahnya tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman klan Tailing. Saat bayangan itu muncul, kekuatan yang kuat langsung merobek langit dan kemudian dia langsung menghantam cahaya pedang Mileye. Bang! Antara langit dan bumi, ledakan terdengar seperti guntur. Cahaya pedang hancur dan Mileye menyingkir. Mileye terlihat sedikit jelek. Dia masih meremehkan bahwa ini terlalu spiritual. Namun hal ini juga wajar, tentunya tidak sesederhana itu bagi klan Tailing untuk menduduki peringkat 3 besar di alam semesta tanpa batas ini. Mileye menarik pikirannya, dia melihat ke kejauhan, ratusan kaki jauhnya di depannya, berdiri seorang lelaki tua di sana. Lelaki tua itu kurus, memegang tongkat panjang di tangan kanannya. Dia terus menatap Mileye. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit di bawah klan Tailing. Setelah beberapa saat, lusinan master misterius muncul di langit. Ternyata mereka semua berada di alam bencana dan orang-orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Meski tidak sekuat ketua seni bela diri, mereka jauh lebih kuat dari wanita cantik rok putih dan lainnya di awal. Penjaga ilahi Tailing. Ini adalah kelompok prajurit Tao yang dibudidayakan dengan cermat oleh klan Tailing sendiri, bisa dikatakan sebagai salah satu kartu truf terkuat klan Tailing. Di depan Mileye, lelaki tua itu adalah Tailing Ao, pemimpin pengawal ilahi Tailing. Awalnya klan Tailing ingin bersembunyi, namun setelah melihat kekuatan Kuila dan Claudiaan, mereka tidak berani bersembunyi lagi. Di kejauhan, ketua klan Tailing yang hanya tinggal jiwanya, tiba-tiba berbalik dan meraung, "Kenapa, kamu hanya melihatku seperti ini? Kamu ingin memakan suku Tailingku? Bagaimana?" Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari langit yang jauh dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Pendeta. Pendeta alam semesta tanpa batas, pendeta masa kini masih mengenakan jubah besar berwarna hitam dan berpakaian sangat centil. Di samping pendeta itu, ada seorang lelaki tua dan 2 lelaki paruh baya. Orang tua ini adalah pemilik makam yang telah bertemu Mileye beberapa kali dan kedua pria paruh baya ini masing-masing adalah Kaisar Jun dan Obi Chang. Melihat orang-orang ini, ketua klan Tailing menghela nafas lega. Setelah pendeta melirik ke arah Mileye, dia melihat ke arah Kuila di kejauhan.
Setelah bertarung 2 ronde dengan ketua seni bela diri, Kuila tidak bertarung lagi. Kuila tampak tenang, dan ekspresi ketua seni bela diri itu sangat serius. Pendeta itu memandang ke arah Kuila dan terkekeh, kultivator pedang. Menarik. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup dan dia bergumam dalam hati. Lambat laun, dunia tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, ruang dan waktu di atas kepala Kuila tiba-tiba terbelah dan api hitam jatuh lurus ke bawah. Saat api hitam pekat ini muncul, seluruh dunia mulai mencair. Api ilahi yang tak terbatas. Api ini adalah nyala api pertama di awal lahirnya alam semesta yang tak berbatas, menyerap kekuatan ilahi chaos yang tak terhitung jumlahnya, menjadi kecerdasan spiritual tersendiri dan menjadi kepala segala sesuatu, kebakaran. Api ini menyatakan bahwa tidak ada yang tidak terbakar. Jelas sekali, pendeta itu sangat menghargai Kuila dan secara langsung mengorbankan api ilahi yang tak terbatas ini. Kuila tampak tenang, ketika api ilahi yang tak terbatas masih berada 100 kaki di atas kepalanya. Telapak tangannya tiba-tiba terbuka dan cahaya pedang tiba-tiba naik dari telapak tangannya ke langit. Cahaya pedang merobek segalanya dan memotong langsung ke api ilahi yang tak terbatas. Di bawah tatapan semua orang, pedang Kuila langsung menebas api ilahi yang tak terbatas. Bang! Di mata semua orang yang tercengang, api ilahi yang tak terbatas meledak secara langsung seperti kembang api dan nyala api itu memercik ke langit dan bumi dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi berubah menjadi jaring laba-laba besar. Pada saat yang sama, dunia ini telah mencair, separuhnya gelap, ini normal, tetapi ini sangat aneh. Saat dia melihat api ilahi yang tak terbatas itu pecah, senyuman tenang di wajah pendeta itu perlahan menghilang. Para master di samping pendeta juga menjadi serius saat ini. Claudia Ann menatap Kuila dengan ekspresi tenang. Quincy menyeringai, sedikit bersemangat, luar biasa. Sungguh luar biasa. Aku iri pada kalian semua, kalian bisa bertarung dengan sangat baik. Hei, tidak seperti aku. Pertarungan bergantung pada hal-hal eksternal. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Claudia Ann mau tidak mau melirik ke arah Quincy. Gadis ini memang tidak pandai bertarung, tapi benda ilahi gadis ini, bahkan dia sedikit takut. Kuila tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jangan khawatir. Hari ini, kami bersaudara pasti akan membantai klan Tailing." Mileye tertawa, "Bantai?" Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah klan Tailing dan ingin bergerak, namun ketika dia melihat puluhan master di alam bencana, wajahnya menjadi gelap. Pendeta itu tiba-tiba berkata, "Aku akan menahan kultivator pedang ini, Tuan Makam Wu. Bersiaplah hadapi kedua gadis itu. Selebihnya, hancurkan kultivator pedang tak tahu malu itu." Kultivator pedang yang tidak tahu malu ini secara alami mengacu pada Mileye. Begitu suara pendeta turun, dia menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Kuila tiba-tiba menebas dengan pedang. Bang! Sebuah bayangan mundur ribuan mil dalam sekejap. Itu adalah pendeta, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitar Kuila langsung menjadi ilusi. Kuila mengangkat tangannya dengan pedang. Ruang dan waktu di depannya langsung terbelah, lalu kembali normal. Dan saat ini, bayangan telah muncul di depannya, itu adalah pendeta. Kuila menebas dengan pedang lagi. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur dan bayangannya mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah memotong pendeta dengan satu pedang, Kuila menoleh untuk melihat ke arah Mileye di kejauhan. Pada saat ini, Mileye telah dikelilingi oleh sekelompok master. Kuila merentangkan telapak tangannya dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang.
Ekspresi ketua penjaga ilahi Tailing yang bergegas di depan tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Pedang Kuila langsung menembus tinju pemimpin penjaga ilahi Tailing dan kemudian menancap di tubuhnya di sepanjang lengannya, menjepitnya di tempatnya. Kuila menunjuk pada saat yang sama dan pedang dari tubuh pemimpin penjaga ilahi Tailing tiba-tiba terbang keluar dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan diayunkan. Bang! Dalam sekejap, penjaga ilahi Tailing yang bergegas menuju Mileye segera terlempar mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah pendeta menjadi lebih serius dari sebelumnya. Siapa wanita di depanku ini? Kuila tiba-tiba melihat ke arah Mileye. Saudaraku, pergilah dan bantai, serahkan sisanya padaku. Mileye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju klan Tailing. Melihat pemandangan ini, warna kulit para master klan Tailing berubah drastis dalam sekejap dan mereka hendak menghentikan Mileye lagi dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba bergoyang. Bang! Para master klan Tailing itu tersingkir lagi. Kuila menatap dingin ke arah kelompok master klan Tailing. Aku tidak ingin membunuhmu, aku ingin kamu menunggu dan melihat saudaraku membantai klan Tailingmu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah pendeta itu lagi. Dan kamu wanita, sikapmu mencolok dan tidak realistis, biarkan kakakku yang menghadapimu nanti. Pendeta itu mencibir, Yang Mulia, kamu sepertinya sudah tak terkalahkan. Kuila tiba-tiba menebas dengan pedang dari udara. Mata pendeta itu tiba-tiba menyusut, dia mengangkat tangannya, lalu menariknya dengan kuat. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam besar muncul di hadapannya. Cahaya pedang Kuila langsung ditelan lubang hitam, namun di saat berikutnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyembur dari lubang hitam itu. Bang! Pendeta itu terlempar ribuan kaki jauhnya dalam sekejap dan pada saat yang sama pendeta itu terlempar, Kuila memenggal kepala klan Tailing yang bergegas menuju Mileye dengan satu pedang. Namun, dia tetap tidak membunuh. Di sisi lain, Claudia An bertarung melawan ketua seni bela diri dan yang lainnya sendirian. Meski sendirian, dia tidak dirugikan. Quincy adalah yang paling santai dan tidak ada yang peduli padanya karena dia terlihat paling tidak berbahaya. Quincy terus memandang Kuila dan Claudia An, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia mengamati dengan cermat sekarang dan dia menemukan bahwa, dibandingkan dengan Claudia An, Kuila seharusnya lebih kuat. Tentu saja, dia tidak bisa memperkirakan seberapa kuatnya, kecuali kedua wanita itu beradu. Kuila. Tatapan Quincy tertuju pada Kuila, sangat penasaran. Dia secara alami mengetahui asal-muasal Kuila yang aslinya adalah destini alam semesta 3 dimensi, dengan menggunakan usaha sendiri untuk menekan alam semesta 4 dimensi dan alam semesta 3 dimensi. Pada akhirnya kekuatannya terlalu kuat dan harus dibagi menjadi 4 bagian. Tentu saja ada alasan lain untuk ini, yaitu orang tersebut tidak ingin hidup pada saat itu. Bagi Kuila saat itu, saudaranya sudah tidak ada lagi dan setiap hari dalam hidupnya adalah siksaan. Tentu saja bukan itu intinya betapa menakutkannya gadis ini saat itu. Hanya saja destini dalam rok polos itu ternyata terlalu jahat, begitu jahat hingga menutupi cahaya tubuh utama. Namun bagaimana jika orang tersebut tidak memiliki tubuh bayangan dan terus berkembang? Apakah benar lebih buruk dari 3 pedang? Quincy tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Ada begitu banyak gadis berprestasi, tidak sepertiku, hanya uang dan memiliki terlalu banyak uang juga merupakan masalah. Pada saat ini, seorang master dari klan Tailing di kejauhan tiba-tiba menunjuk ke arah Quincy dengan marah, atasi wanita ini dulu. Begitu suara itu turun,
dia gemetar dan bergegas menuju Quincy. Melihat pemandangan ini, beberapa master dari klan Tailing juga bergegas menuju Quincy. Quilla tidak bisa dikalahkan, Claudia An tidak bisa dikalahkan dan Mileye tidak bisa dikalahkan. Dari sudut pandang saat ini, wanita berpenampilan lemah di depan tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah untuk ditindas. Melihat sekelompok master dari klan Tailing bergegas ke arahnya, Quincy berpikir sejenak, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam tas kain kecil dan menggalinya. Bersambung.